Di nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus boleh ada bersama-sama dengan saudara pada sore hari ini ya. Ini mungkin yang ketiga kalinya saya bisa membagikan firman kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah tadi WL mengucapkan Happy Father's Day gitu. Kemudian MC juga tadi AT mengucapkan Happy Father's Day. Kalau saya yang berbicara tidak mengucapkan Happy Father's Day, mungkin kurang pas. Jadi saya harus mengucapkan sekali lagi Happy Father's Day. Nah tapi saya mau mengucapkan ini dalam konteks firman Tuhan. Ya. Kalau tadi dalam konteks pujian dan penyembahan, kemudian MC dalam konteks pengumuman, then my turn is in the context of the Word of God. Ya. Saudara mencintai firman Tuhan? Aminnya kurang keras. Saudara mencintai firman Tuhan? Oke. Ya, mari kita lihat di kitab Maleakhi. Nanti saya akan jelaskan sedikit, ya. Buat yang saudara pertama kali melihat saya, yang udah sering kali mungkin saudara buat saudara saya itu 4L, lu lagi begitu. Tapi untuk yang baru mungkin nama saya Andre, saya dari Bandung ya, tapi pelayanan saya banyak di Thailand dan di Vietnam. Nah, Maleakhi pasal yang keempat. Ayat yang kelima dan yang keenam. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima dan yang keenam. Ya, saudara bisa baca dalam bahasa Indonesia, saudara bisa baca dalam bahasa Inggris. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini adalah ayat yang terakhir dari perjanjian lama. Kitab Maleakhi adalah kitab yang terakhir dan ayat yang saya bacakan ini merupakan dua ayat yang terakhir sebelum beralih dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah di perjanjian lama ini, di bagian terakhir ini diberikan sebuah nubuat. Bahwa menjelang hari Tuhan dikatakan bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia. Saudara tahu Elia adalah salah satu nabi yang terbesar di Israel. Dan dia tidak mati, dia diangkat ke sorga. Kenapa dia diangkat ke sorga? Karena pada waktunya dia akan datang lagi. Sebagaimana dikatakan di sini. Waktu Yohanes Pembaptis dibangkitkan oleh Tuhan Yesus untuk membuka jalan buat Yohanes Pembaptis dibangkitkan oleh Allah untuk membuka jalan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau engkau bisa menerima, Yohanes Pembaptis ini adalah Elia yang akan datang itu. Nubuat di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, itu penggenapannya itu bukan hanya sekali. Penggenapannya itu 2 kali. Karena Tuhan Yesus datang 2 kali. He came to this world 2,000 years ago. That is the first coming of Jesus Christ. But we know for sure that He's going to coming back. But itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, sebelum Tuhan Yesus dinyatakan kepada bangsa Israel, Tuhan Yesus membangkitkan orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan di dalam diri Yohanes Pembaptis ini ada roh Elia. Tapi konteksnya adalah untuk bangsa Israel. Nah untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada konteks untuk bangsa Israelnya, tapi juga ada konteks untuk kita semua. Orang-orang percaya yang bukan orang Israel. Nah nubuat ini bukan hanya digenapi oleh Yohanes Pembaptis, tapi akan digenapi oleh orang-orang yang akan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dia akan menjadi seperti Elia. Selain Elianya nanti datang juga untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan akan membangkitkan daripada orang-orang yang bukan Israel. Orang-orang yang memiliki roh Elia. Yang fungsinya seperti Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Dan secara spesifik dikatakan di sini bahwa yang akan dilakukan adalah mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi di sini ada pemulihan hubungan antara bapak dan anak. Karena kalau tidak demikian dikatakan bahwa begitu Tuhan datang dia akan memukul bumi hingga musnah. Kalau tidak terjadi pemulihan hubungan antara bapak dan anak ini. Seperti saudara mengerti bahwa di dalam keadaan di dunia ini hubungan antara bapak dan anak itu banyak yang retak, banyak yang hancur. Begitu hubungan antara bapak dan anak ini sudah diputuskan atau tidak baik, maka iblis akan bisa menghancurkan keluarga. Jadi kembali di sini Tuhan berbicara bahwa Dia akan memulihkan hubungan antara fathers and children to fathers. Nah, dalam konteks Hari Bapa ini, saya ingin mendorong saudara. Saudara kalau menikah, kemudian punya anak, saudara jadi bapa. Tapi itu bapa jasmani. Saudara yang belum menikah, nanti pada satu saat saudara menikah, saudara punya istri, punya suami, dan yang laki-laki punya anak akan jadi bapa. Tapi itu bapa jasmani. Pemulihan yang dimaksud di sini bukan hanya secara jasmani. Karena di dunia sana ada juga bapak-bapak yang baik. People who don't believe in God, people who are not Christians, there are still many who become good fathers. Mereka menyediakan untuk anak-anaknya. Mereka menyediakan bukan hanya uang, bukan hanya makanan, tapi menyediakan waktu. Mereka mendidik anak-anaknya dengan luar biasa, sehingga anak-anaknya bisa tumbuh menjadi anak-anak yang benar-benar matang. Ada itu di dunia juga. Jadi menjadi bapak yang baik, dunia juga bisa lakukan. Menjadi bapak jasmani, dunia juga bisa lakukan. Semua manusia bisa lakukan. Yang menikah, kemudian punya anak, jadi bapak. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, saudara nggak bisa hanya menjadi bapak-bapak jasmani, saudara harus jadi bapak-bapak rohani. It's not enough just become a biological fathers. God wants, dinubuatkan di sini, bahwa untuk bisa terjadi pemulihan antara bapak-bapak dengan anak-anaknya dan anak-anak kepada bapak-bapaknya, bapak-bapak ini harus menjadi bapak-bapak rohani. Apa bedanya bapak jasmani dengan bapak rohani? Ya harusnya setiap bapak jasmani jadi bapak rohani. Cuman sayangnya banyak orang jadi bapak jasmani tapi tidak jadi bapak rohani buat anak-anaknya. Let me give you a little ideas. The difference between this just natural fathers and spiritual fathers. Karena orang-orang yang bukan Kristen juga bisa jadi bapak yang baik. Berarti yang diajarkan oleh bapak-bapak ini adalah kebaikan. Dan ini sifatnya umum. Orang percaya, orang tidak percaya juga tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan mereka bisa menjadi bapak yang baik. Saudara sebagai orang percaya bisa jadi bapak yang baik. Mereka yang bukan orang percaya pun bisa menjadi bapak yang baik. Mereka bisa menyediakan untuk anak-anaknya. Mereka bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Mereka tahu bagaimana mendidik anak-anaknya. Mereka tahu bagaimana membesarkan, mendisiplin anak-anaknya. Dan banyak orang yang tidak percaya akhirnya menjadi anak-anak yang baik. Jadi bapak jasmani itu fokusnya adalah bagaimana untuk mendidik anak bertumbuh dengan baik. It's about being good fathers. Jadi bapak rohani, itu namanya aja rohani. Artinya bapak ini harus bisa membuat anak-anak ini terhubung dengan Bapa di sorga. Bukan hanya mereka jadi baik, karena banyak orang-orang yang baik, bapak yang baik, anak-anak yang baik, but they don't believe in God.
They are not connected with our Heavenly Fathers. Because what they teach only about being good. Jadi Bapa rohani yang harus saudara alami sebagai Bapa rohani adalah bukan soal kebaikan, tapi soal kebenaran. Not just being good, but about righteousness. Karena kebaikan tidak cukup untuk bisa diterima oleh Tuhan. Hanya kebenaran. Saya kasih gambaran bedanya antara yang baik dengan yang benar. Saudara tahu manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka berdosa. Ya, mereka telanjang. Dan waktu mereka belum berdosa, mereka telanjang, mereka tidak merasa malu. Mereka seperti anak kecil. They are pure and innocent. Nggak ada sense baik dan jahat. Nggak ada sense benar dan salahnya, belum ada. Tuhan bilang jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan makan. Yang lain banyak Tuhan buat pohon-pohon di Taman Eden. Mereka boleh makan dengan bebas, tapi satu pohon ini jangan dimakan. Tapi sudah tahu ceritanya mereka makan, artinya mereka melanggar perintah Allah. Mereka berdosa, mata mereka terbuka, mereka jadi tahu karena pohonnya namanya yang baik dan yang jahat. Jadi mereka tahu yang baik dan yang jahat sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan. Apa yang mereka alami setelah mereka makan, mereka menyadari bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. Apalagi waktu Tuhan datang, terdengar jejak kaki langkah Tuhan, mereka jadi takut. Pikiran mereka yang baik mengatakan bahwa ketelanjangan ini tidak baik. Pikiran mereka yang baik, ketelanjangan ini harus ditutupi. Mereka kemudian mencari di antara pohon-pohon itu daun-daun yang bisa dibuat menjadi cawat. Dan mereka melihat ada daun-daun pohon ara dan mereka pikir ini baik. Kemudian mereka menyemat daun-daun pohon ara ini menjadi cawat dan menutupi ketelanjangan mereka. Itu baik. Tapi kalau saudara baca, waktu Tuhan kemudian berhadapan dengan mereka dan berdialog dengan mereka, Alkitab mengatakan bahwa akhirnya Tuhan mengganti cawat yang terbuat dari daun-daun pohon ara ini dengan pakaian dari kulit binatang. Kalau dipikir apa bedanya? Kita juga sekarang tahu ada pakaian yang terbuat dari katun, ada yang pakaian yang terbuat dari wool, dari binatang, ada yang dari tanaman. Yang penting menutupi soal cuman anget, dingin, nyaman, tidak nyaman. No. It's not about that. Kenapa diganti kalau sekedar menutupi? Karena menutupi dengan daun-daun pohon ara itu memang baik, tapi tidak benar. It's not right. It is good, but it is not right. Mereka menyadari ketelanjangan mereka. Mereka jadi malu karena bukan sekedar perbuatan makan, tapi karena ada larangan mereka langgar. That was sin. Dosa nggak bisa ditutupi dengan kebaikan manusia. Dan bahwa mereka menyemat dari daun-daun pohon ara cawat menutupi itu. That is the ideas of men. Baik. Tapi unacceptable. Karena kalau ada dosa harus ada pertumpahan darah. Bukan keluarnya getah doang gitu. When there is sin, there must be a shedding of blood. And by getting from the fig trees itu, there is no blood get involved in that. Dan tidak bisa manusia yang melakukan. Man sin, but man cannot cover sin by themselves. Only God can do it. Oleh sebab itu, kalau saudara baca,
Tuhan sendiri yang menyembelih binatang itu. Tuhan sendiri yang membuat pakaian dari kulit binatang itu. Tuhan sendiri yang mengenakan itu kepada Adam dan Hawa. That is not good. That is right. Bapa rohani gak boleh hanya tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Must know what is right and what is not right. Karena hanya kebenaran yang bisa menghubungkan seseorang dengan Tuhan. Bukan kebaikan. Oleh sebab itu waktu Tuhan Yesus datang, apa yang dia bilang? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebaikannya? No, kebenarannya. Seek first the kingdom of God and His righteousness. What is right? Not our righteousness, His righteousness. Itu yang membedakan Bapa yang baik dengan Bapa yang benar. Orang dunia tidak bisa jadi Bapa yang benar. Because they don't have the truth. They don't know God. Mereka bisa jadi Bapa yang baik. Tapi hanya Bapa rohani, Bapa yang mengenal kebenaran ini, yang akan bisa menghubungkan anak-anaknya dengan Bapa di sorga. Dan itu pemberian yang terbaik yang bisa saudara lakukan sebagai Bapa kepada anak-anak. Bukan dikasih uang, bukan dikasih barang, bukan dikasih pendidikan. Semua itu baik. Tapi kalau saudara bisa kasih Bapa di sorga kepada anak-anak saudara. Wow. Because that's what they need. And that is our difficulties. Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri. Betapa sulitnya untuk membuat anak-anak bisa terhubung dengan Bapa di sorga. Mereka ke gereja. Mereka dididik sekolah minggu. But you know they have not connected with the Father in heaven. Nah, seorang Bapa rohani, inilah bagiannya. Dan puji Tuhan saudara, ini dibuatkan bahwa bukan hanya hari Bapa, but not just the Father Day today, but the day that before Jesus come is the Father's days, the days of the fathers. Bahwa ini akan jadi hari-hari Bapa di mana Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang jadi Bapa rohani, yang bisa bukan hanya memberikan penyediaan hal-hal jasmani kepada anak-anak, tapi bisa memberikan Bapa di sorga, kerajaan Allah, kebenaran-kebenaran kepada anak-anaknya. I will send Elijah. In the last days he will turn the hearts of the fathers to the children, the hearts of the children to the fathers. Kalau dilihat mana dulu? Anak dulu kembali kepada bapaknya atau bapak dulu kembali anak-anaknya dulu? Which one first? Ya harus dari bapaknya dulu, yang mendekati harus bapaknya dulu gitu. Suruh anak yang pengen datang kepada bapaknya, takut itu anak-anak. The fathers must come first to the children. Baru nanti children. Oke. Bapak datang itu. Apa lu datang? Ganggu-ganggu aja. Sih. Langsung udah gak berani deh. Ini saudara, ini ada anak datang diperlakukan seperti kucing atau anjing. Pergi lu. So it means if you are spiritual fathers, you will bring the child to pray together, to read the word together, to serve the Lord together, to praise the gospel together. Jangan, ya udah lu gak tahu apa-apa, lu tinggal di rumah ya, bapak mau pelayanan gitu. Be a spiritual fathers, not just a physical fathers. Saya kehilangan bapak saya waktu saya umur 10-11 tahun. Dia bukan orang percaya. Dan hanya dalam waktu singkat, dia olahraga. Olahraga GPDI, badminton. Dia itu senang main badminton, saudara. Sehat sepanjang hidupnya. Saya kaget
3 hari menjelang dia meninggal, tiba-tiba dia sakit. Seumur hidup gak pernah sakit. Komplikasi katanya, I was too small. I didn't know exactly what happened. Just 3 days after I saw him vomiting blood from his mouth. So, what is happening? I was just a small kid. Dibawa ke rumah sakit, 3 days later, he passed away. I was like, stunned. What is going on? Saya masih kecil, masih butuh Bapak. So saya tumbuh tanpa Bapak. Oh, I struggle so much. Bahkan ketika saya kenal Tuhan, karena saya tidak ada yang membapai. Sekalipun saya sudah pelayanan, hati saya selalu restless. Ada aja yang kayak insecure gitu. Kayaknya, ya di depan orang saya khotbah segala macam, enggak tahu. But inside, there is a struggle. Secara jasmani dipenuhi dia bapak jasmani yang baik. Tapi karena dia tidak kenal Tuhan, dia tidak bisa mengajarkan saya tentang yang benar. Jadi saya nakal. Ya saya nakal tapi gak ada bandingannya dengan Pak Tommy. Saya baru tahu lebih banyak. Ya agak nakal, kalau dia nakal sekali mungkin gitu. Sampai ya, singkat cerita, pada tahun 2011, the year that I met Brother Matthew, Tuhan pertemukan saya dengan seorang yang jadi Bapak rohani. He is from Australia. Jadi tidak ada sesuatu yang spektakuler. Ya seperti orang, wah lihat mujizat gitu, kemudian orang kayak ditiup rebah gitu. There's nothing spectacular like that. Saya ketemu, pertama karena saya tidak memiliki bapak jasmani. Matthew saksinya. Orang ini dia mengangkat saya jadi anak. Diumumkan di depan orang. Nah singkat ceritanya setelah itu saya didoakan setiap kali ketemu karena saya jadi penerjemah beliau. Saya jadi tahu bukan hanya yang baik, saya tahu yang benar. Dan itu menghubungkan saya dengan Tuhan lebih lagi. Saya sudah terhubung dengan Tuhan, tapi kalau internet itu masih kurang gitu kecepatannya. Apa itu namanya istilahnya? Jadi ini udah bus gitu. Everyone needs a father. Nah, ayo katakan kepada kiri kanannya, setiap orang butuh bapak. Nah ini yang udah jadi bapak-bapak ya, nah, yang jadi bapak-bapak anak-anaknya tuh saya bilang, jangan jadi bapak jasmani doang ya, jadi bapak rohani gitu bilangin. Nah jadi itu saudara, itu. You see, so because this is Father's Day, I have to talk about this a little bit. Padahal bukan ini yang mau saya sampaikan. Tapi saya tahu ini penting sekali. Ya, bahwa saudara harus tahu kebenaran. Ya, because hanya seorang bapak rohani yang bisa mengenal. You see, kebaikan itu umum. Kebaikan itu seperti barang yang umum dicari, bisa ada di mana-mana. Kebenaran itu langka, terpendam. Kalau saudara nggak percaya, kenapa begitu banyak orang di dunia ini, miliaran yang belum kenal Kristus? Kalau begitu mudah menemukan kebenaran. Yang mudah ditemukan kebaikan. Maka perintahnya seek, seek, seek. If you don't seek, you will not find it. Goodness are easy to find, but righteousness is hard to find. Only if you seek, you will find. Saudara baca Alkitab, kalau hati saudara tidak mencari, you will just know the good things.
But when you really read this with a seeking heart, you will find the righteousness of God. Semua yang dilakukan oleh manusia baik. Ya. Contoh yang paling jelas ya. Of course, baik kalau misalnya saudara sakit, saudara minum obat, saudara pergi ke dokter. It's good. But what is the righteousness of God? By His stripes you are healed. You want to be healed humanly in a good way or in a righteous way. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjadi benar. Itu sebabnya judulnya bukan jadi benar, tapi dibenarkan. We are not righteous in ourselves. We cannot be righteous in ourselves. No matter how hard you try, you can never be righteous in the eyes of God. You can be good in the eyes of man. That's why God says, you cannot be righteous. I give you this righteousness by faith. Itu sebabnya kita ada di dalam pelajaran beriman. Kalau hanya kebaikan, itu semua orang tahu. Dan kalau kita juga hanya hidup berdasarkan kebaikan, so what is the difference between us and them? Tidak ada perbedaan sehingga orang-orang, lu aja sama kayak kita, lu nawarin Yesus gimana gue mau. Ya lu baik ya gue juga baik, itu banyak orang baik. I don't see any difference. So why should I accept your Jesus? Saudara harus menjadi benar dan berjalan berdasarkan kebenaran, dan disitulah orang-orang akan melihat perbedaan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, do you believe that? Oh, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan aku juga harus berusaha untuk menambahkan sendiri. Kan gak gitu ya. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saya ingin membagikan tentang ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, seorang bapa rohani akan memiliki ketiga hal ini. Dan seorang bapa rohani akan membagikan ketiga hal ini kepada anak-anaknya. Apakah itu dalam keluarga atau itu dalam konteks rohani, ya. Saya kalau ke Filipina ada satu gereja yang memperkenalkan saya ini dengan cara yang lucu. Saya agak pengen nampar orangnya, tapi ya dia memperkenalkan. Oh, welcome this man of God from Indonesia, the man who does not multiply physically but he multiplies spiritually, katanya. The man who does not multiply physically, because I don't have children, physical children, but he multiplies spiritually, katanya. Mau nampar tapi benar gitu. Setiap kali saya ke gereja itu dia selalu memperkenalkan. Puji Tuhan, ya, saudara tahu saya pelayanan di Vietnam, di Thailand. Tuhan kasih beberapa anak rohani yang saya muridkan, saya bina. Oleh sebab itu, ya saya selalu kembali ke sana karena di sana ada anak-anak rohani, ada murid-murid yang harus saya besarkan secara rohani. Ya, saya ajarkan tentang kebenaran seperti itu. Makanya saya dikenal sebagai ya hamba Tuhan yang tidak bermultiplikasi secara jasmani, tapi bermultiplikasi secara rohani. Ya, oke. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saudara,
beberapa waktu yang lalu Tuhan kasih ilustrasi untuk kita lebih mengerti iman, pengharapan, dan kasih ini. Ya, saudara yang belajar matematika, ini matematika bukan tingkat tinggi lah, tingkat SD atau SMP. Tahu segitiga sama sisi? Tahu ya, jadi segitiga yang semua sisinya sama panjang. Nah, iman, pengharapan, dan kasih itu seperti segitiga sama sisi. Yang paling atas itu kasih. Yang sisi satu, titik sudut yang satunya itu adalah iman. Titik sudut yang satunya lagi adalah pengharapan. Nah, tapi untuk lebih mengerti lagi, saudara perlu konteks. Allah itu eternal. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Pengertian Alfa dan Omega ini banyak. Tapi dalam konteks kita sebagai gereja Tuhan, pengertian Alfa dan Omega ini adalah the first coming of Jesus Christ and the second coming of Jesus Christ. Jesus comes 2 times. There are many reasons for that. But one of them, because he says, I am the Alpha and the Omega, and he introduced himself to a church. So he came the first time to give birth to a church. And he will come the second time to bring the church into the marriage supper of the Lamb. Nah, dalam konteks ini, tapi dia kasih itu ada di atas. Di luar waktu, it's eternal. Iman itu ada di dalam waktu. Nah, waktu yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu. Jadi waktu dia datang jadi manusia, terutama waktu dia mati di atas kayu salib, disitulah iman itu dimulai. Jadi iman itu tidak dimulai ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu yang berlainan. Ada yang 2025 baru percaya, ada yang 2020, ada yang masih 199 sekian. Tapi ketika kita percaya, kapanpun kita percaya, saudara akan selalu dibawa kepada that time when Jesus died on the cross. Because that is the source of our faith. Disitulah iman kita dimulai. Selalu gitu, seringkali aku percaya Yesus, kemudian tiba-tiba misalnya dapat mimpi atau penglihatan, ada Yesus lagi berdarah di kayu salib dipaku. Kemudian at the cross, when I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith, I received my sight. Di situ, it was there, it was then. Jadi itu iman itu dari situ. Pengharapan itu ke depan. Belum terjadi. Tapi kita berharap. Apa yang kita harapkan? Dari semua hal yang diharapkan yang disebut the blessed hope is his second coming. Saudara berharap dapat kerja, saudara berharap dapat promosi, saudara berharap punya rumah. It's all earthly things. But the hope of all hopes is his return. Itulah pengharapan. Semua datang dari kasih. Karena kasih dia datang pertama kali. Karena kasih dia datang kedua kali. Segitiga sama sisi. Jadi jangan menaruh pengharapan kepada hal dunia ini. Alkitab mengatakan ya, barang siapa yang menaruh pengharapan kepada hal di dunia ini, dia adalah orang yang paling dikasihani. Miserable gitu. Saudara orang percaya, Tuhan bilang bahwa kita tidak melihat hal-hal yang kelihatan, tapi hal-hal yang tidak kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan kekal adanya. Jadi itu ya, mari saudara, kasih itu adalah sumber daripada iman ya. Galatia pasal yang kelima dan keenam, faith that works by love. Kemudian kasih juga sumber dari pengharapan. Hope does not disappoint because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Spirit who is given to us. Romans chapter 5 verse 5. Jadi kasih itu memang yang terbesar. Salah satu hal untuk menggambarkan ini,
Saudara tahu, coba buka di 1 Korintus 15 ayat 41. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ada 3 benda penerang di langit. Yang paling rendah adalah bulan, yang kedua adalah matahari, dan yang paling tinggi adalah bintang. Pengharapan itu seperti bulan di malam hari. Iman itu seperti matahari yang terbit di pagi hari dan naik sampai ke puncaknya. Kasih itu seperti bintang di langit. Nah, saya mau sedikit bagikan kepada saudara, Tuhan membuat hari itu tidak seperti yang kita mengerti. We understand a day we start in the morning and then it ends in the night, in the evening. No. Dalam konteks penciptaan, Tuhan itu memulai dengan the evening and the morning, it is the first day. The evening and the morning, it is the second day. Evening dulu, baru morning. Tuhan menciptakan kita untuk selalu ada di dalam istirahat dulu, baru kemudian kerja. Nah, saya mau jelaskan ya, bulan itu seperti, pengharapan itu seperti bulan di malam hari. Saudara tahu kalau malam hari nggak ada bulan, itu malam hari itu akan gelap gulita, dan malam itu akan terasa sangat panjang. Coba aja saudara, di waktu malam, nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada bulan, aduh itu malam itu seperti solong. Tapi ketika ada bulan, malam itu bulan tidak bisa menghilangkan seluruh kegelapan, tapi dia memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Cahaya bulan memberikan pengharapan dan damai. Kalau saudara ada di keadaan, nah ini berbicara tentang kalau kita ada dalam situasi yang gelap. Every one of us has gone or is going through a dark situation. Kalau nggak ada pengharapan, kita semua pasti putus asa. Hopelessness. We will fall into despair. Seperti kalau udah gelap malam hari, nggak ada bulan, nggak ada listrik, nggak ada. Aduh, malam itu kayak panjang dan saudara nggak bisa lihat, nggak bisa bergerak. Gitu. Tapi kalau ada sinar bulan, minimal saudara bisa menanti. Menanti dalam gelap itu almost impossible. Harus ada cahaya. Buat saudara yang sedang mengalami situasi gelap di saat ini, Tuhan akan selalu beri pengharapan seperti cahaya bulan di dalam situasi gelapmu. Sehingga saudara bisa tetap damai di tengah-tengah situasi yang gelap. You still feel peace in the midst of a dark situation. Karena itu jangan lepaskan pengharapanmu ini. Tapi yang namanya malam gak bisa dipercepat. Malam itu gak sejam 2 jam. Malam itu mungkin 10 jam. Jadi tetap saudara gak akan bisa mempercepat. Saudara jangan cepat-cepat minta situasi kemudian berubah. It's not gonna happen. Begitu saudara ada dalam situasi gelap, oh Lord please take me out of this darkness, Lord I don't like it. You can pray until you've shed tears like that your tears dry. It's not gonna happen. Percuma berdoa seperti itu. Yang ada, yang saudara harus doakan Tuhan. Biarlah bulan itu tidak sampai terhalang oleh kabut malam itu. Biar aku bisa terus melihat sinar bulan itu. I pray that this cloud of darkness will not cover this moon. Help us. Even if it covers, let it be just for a temporary. And then I can see that again. Karena kita tuh selalu putus asa gitu.
Tapi tiba-tiba timbul lagi pengharapan. Pegang teguh pengharapan saudara. Malam itu memang panjang, tapi malam itu enggak selamanya. Ketika menjelang fajar menyingsing, sebelum matahari terbit, ada suara. Di sini nggak ada ya, di kampung banyak. Oke. What's that? Tuhan berbicara. Membangunkan saudara di tengah-tengah malam. Zaman dulu nggak ada alarm, jadi Tuhan membuat alarm alami dengan memakai suara ayam jantan yang berkokok. Membangunkan saudara. Makanya saudara-saudara yang dalam kondisi gelap, ya, saudara perlu belajar menantikan di tengah-tengah kawal malam. Menantikan sampai Tuhan berbicara kepada saudara. Begitu Tuhan berbicara kepada saudara, maka pengharapan itu akan berganti menjadi iman. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ketika saudara masih dalam kegelapan, saudara cuma punya firman Tuhan yang tertulis. This is still just a written word. You hang on in hope. But Lord, speak to me. Lord, I'm waiting. Thank you for the moonlight. But Lord, speak to me. Let this rooster crow, Lord, so that this hope will turn to faith. Because when that hope turns to faith, because you hear the word of God, not just it is written, but it is spoken. The night is far spent, and the day is at hand. Morning has broken. Di situ saudara punya iman. Iman ini seperti matahari yang terbit yang akan mengusir semua kegelapan yang ada. Dan disitulah saudara mengalami a new day, a new beginning. From peace it becomes joy. Menanti dalam sinar bulan. Menanti dalam pengharapan. Nantikan sampai Tuhan berbicara. Makanya kenapa gak heran Tuhan tuh sering bicaranya di pagi hari, di pagi-pagi benar. Makanya jangan tidur. Kalau tidur Tuhan mungkin dengan penuh kasih karunia dibangunin gitu. Seperti suara ayam berkokok tadi. Because dia mau bicara untuk mengubah kondisi saudara yang berpengharapan menjadi beriman. Kalau sudah beriman, maka semua itu pasti. Sekalipun mungkin iman itu juga seperti matahari, ada waktu pagi-pagi masih sepertinya baru terbit. Kemudian makin lama makin naik, makin lama makin naik. Sampai jam 12 siang dia ada di puncaknya, in the zenith. Saudara menerima kepenuhan janji Allah. Itu adalah iman. Nah, tapi semua ini berasal dari kasih. Nah, seperti tadi saya bilang, dari matahari kita naik sampai bintang. Nah, bintang ini tidak menerangi bumi, bintang ini menerangi langit. Inilah kasih. Kasih itu tidak dipengaruhi oleh siang atau malam. Kasih itu kekal, kasih itu timeless, kasih itu tidak berkesudahan. Nah, jadi saudara naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, kata kitab Korintus. Dari kemuliaan bulan sudah naik kepada kemuliaan matahari, dari kemuliaan matahari sudah naik sampai kemuliaan bintang. Seperti apa kemuliaan bintang ini? Coba tolong dibuka di Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga ya. Setelah ini saya mau kasih satu nubuatan buat GPDI, setelah itu I'm done ya. Mari lihat dulu di Daniel 12 ayat yang ketiga. Nah ini tadi nggak saya kasih, harus dibuka dulu. Ya, belum dipersiapkan.
Daniel pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. Ya, kalau ada coba ditampilkan biar semua bisa baca. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, di hari-hari terakhir ini Tuhan mau supaya saudara bukan saja menjadi orang yang benar, bukan juga menjadi orang yang baik saja, tetapi menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Saudara ingat ada perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, di situ adalah perumpamaan menjelang kedatangan Tuhan. Kalau saudara sebagai orang percaya, virgins, they talk about believers. But these believers, they are divided. One is foolish and the others are wise. Oleh karena itu kita harus pastikan di penghujung dari akhir zaman ini, kita jadi orang-orang percaya yang bijaksana. Ya, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu, tapi di sini dikatakan bahwa yang menjadi bijaksana itu adalah orang-orang yang cahayanya seperti bintang, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi saudara jangan kendor, bawalah orang-orang kepada kebenaran. Untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus, bawalah untuk mengenal Kristus. Untuk orang-orang yang sudah kenal, sudah dalam gereja, bawalah untuk saudara bawalah mereka untuk mengalami kebenaran. Karena banyak sekali orang di gereja yang tidak tahu kebenaran. Oh no, Ini menyedihkan, saudara. Kalau orang di luar nggak tahu kebenaran, kita bisa maklum. Orang di gereja nggak tahu kebenaran. Apa? Ampun katanya tuh. Ampun bahasa apa? Bohwat begitu ya. Bahasa mana itu? Ya. Aduh gitu. Tapi ada di gereja bertahun-tahun gitu. You shall know the truth. And the truth shall set you free. You don't know the truth, and your ignorance keep you bound. Even though you are in the church. Kristus itu salah satu tujuannya adalah membawa kemerdekaan. Kalau saudara tidak merdeka sebagai orang Kristen, that means saudara belum mengenal kebenaran. Oke, saya mau mendorong jemaat GPDI ini jangan hanya ada di keadaan saat ini. Hayo bergerak lebih dalam. Ya, katakan kepada kiri kanannya, ayo masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Yehezkiel pasal yang ke-47. Masuk lebih dalam ya, ini yang terakhir ya. Yehezkiel pasal yang ke-47. Ayat yang pertama sampai yang kelima. Yehezkiel dapat penglihatan saudara-saudara, dan penglihatannya ada di sini. Yuk kita baca sama-sama ya, cepat saja. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Terus lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Singkat ceritanya, Yehezkiel mendapatkan penglihatan ada sungai yang keluar dari bait suci. Sungai ini akhirnya memiliki 4 kedalaman, semata kaki, selutut, sepinggang, dan sungai yang tidak bisa diseberangi, artinya sudah ada di atas kepala.
Dan ada orang yang mengukurkan 1000 hasta, kemudian disuruh maju lagi Yehezkiel, 1000 hasta disuruh maju lagi, kemudian dia masuk ke dalam sungai itu. Ternyata sudah makin dalam. Di sini berbicara tentang 4 kedalaman. Dan seperti yang saudara tahu, sungai ini berbicara tentang Roh Kudus. Nah saudara, mari saudara jangan hanya ada di kedalaman semata kaki terus gitu. Dari awal sampai akhir ada di kedalaman semata kaki. Saudara harus bergerak lebih lanjut lagi di dalam perjalanan saudara bersama dengan Roh Kudus. Dari semata kaki saudara masuk sampai kepada selutut. Dari selutut sampai ke sepinggang. Dan tujuan kita sampai kepada sungai yang tidak bisa diseberangi. Nah saudara, lihat bedanya. Di 3 kedalaman pertama, kaki saudara itu masih bisa dijejakkan kepada dasar. Semata kaki sudah jelas. Selutut ya masih kelihatan ya bahwa kaki saudara itu menjejakkan di dasar daripada sungai itu. Sepinggang mungkin saudara udah goyang-goyang, but still your feet still stand on the ground. Tapi kalau saudara masuk ke kedalaman yang keempat, kaki saudara sudah tidak bisa dijejakkan lagi kepada dasar. Nah, tadi saya sudah katakan ada kedatangan Tuhan Yesus pertama, ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau ini merupakan sebuah periode waktu, dan kalau saudara dan saya percaya bahwa kita sudah menjelang di hari kedatangan Tuhan Yesus kembali, masa kita mau ada di semata kaki terus? Masa kita juga cuma masih ada di selutut aja? Masa kita juga puas sampai berhenti di sepinggang saja. Now we have to be in the last depth. Tapi kesini tuh ngeri. Kenapa? Because you cannot put your feet on the ground anymore. Kalau masih di semata kaki, saudara kedinginan kakinya, tinggal keluar. Kalau saudara sudah sampai selutut, saudara rasanya nggak nyaman juga, ya masih bisa balik lagi. Kalau sampai di sepinggang, udah susah balik lagi, tapi saudara masih bisa maksa gitu. Melawan arus gitu. No, I don't want to go there. I mean, it's scary. I mean, how can I go there? I mean, I cannot swim. I mean, what's going to happen? I mean, no. I mean, the Holy Spirit, this is okay. But now that one, I'm so scared. You play safe. So that when you don't like it, when you feel it's too dangerous, you can always go back. GPDI, listen. Don't play safe with the Holy Spirit. Go deeper until you lose control of yourself. Let the Holy Spirit control you. You are still in control in the first 3 depths. But once you get into the 4th depth, you will never be able to control anymore. Bukan berarti jadi acak-acakan itu, bukan. Saudara akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ingat, ini bukan sungai-sungai biasa. Ini sungai yang keluar dari bait suci. Ini ada dalam kendalinya Allah. Kenapa harus takut? But I have to say, you are still afraid to go deeper. Don't stay in the same place. Diukurkan 1000 hasta. Diukurkan 1000 hasta. Saya mau ajak ya, ini sebagai pesan yang saya perasaannya kuat sekali saya mau sampaikan kepada saudara. Ayo bergerak lebih dalam lagi bersama dengan Roh Kudus. Ini udah ketiga. Either you go back or you just go forward and lost in the flow. Mari kita tundukkan kepala.
Sebab itu ku memuji. Memuji Engkau Allahku, mulutku pun pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagi. Mari bangkit berdiri dan katakan, sebab itu ku memujimu Engkau Allahku, mulutku lalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan. Nyanyikan sekali lagi, haleluya. Pujimu Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan menangkan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan. Sekali lagi nyanyikan haleluya. Sebab itu ku memujimu Engkau Allahku, mulutku selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu Yesus, kemuliaan bagimu Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Biar barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Dan biar setiap hati kami bukan hanya mau mendengar, tetapi kami merespon dan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Sehingga jemaat ini boleh semakin dalam di dalam pergerakannya dengan Roh Kudus. Tidak tetap sama dari dulu sampai sekarang, namun semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan benar-benar boleh hanyut di dalam kuasa dan aliran Roh Kudus saja. Sehingga kami bukan hanya mengalami sebagian daripada kepenuhan-Mu, setengah daripada kepenuhan-Mu, namun kami mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Komario untuk berdoa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, Engkau sudah sampaikan oleh hamba-Mu Bapak Andre Tuhan. Dalam memberkati dia Tuhan dengan lebih heran lagi Tuhan, untuk pelayanannya Tuhan di Vietnam, di Thailand, di Philippines Lord. Thank you Lord for your word Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan supaya kami bukan hanya menjadi Bapak jasmani Tuhan, tapi juga menjadi Bapak rohani Tuhan. Tuhan, bantu kami sebagai Bapak jasmani Tuhan, supaya kami juga mampu Tuhan untuk menghubungkan anak-anak kami kepada Engkau Tuhan, Bapa kami yang ada di surga Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan melakukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya dengan Roh-Mu Tuhan, kami mampu Tuhan.
Dan biarlah kami sebagai gereja juga Tuhan, kami mau Tuhan untuk melangkah Tuhan, memasuki kedalaman yang keempat itu Tuhan, di mana kami menyerahkan secara seluruh Tuhan, in total surrender Tuhan, that the Holy Spirit yang akan mengendalikan kami Tuhan, yang akan mengontrol kami Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan who is in control Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk hari yang spesial ini, hari Bapak, Father's Day Tuhan. Thank you Lord for all the fathers in here, but we want to thank you more Lord for you Lord as you are as our heavenly Father Tuhan. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk ibadah pada sore hari ini. Kami juga teringat untuk gembala kami, Om Jerry, Tante Esther yang masih di Indonesia Tuhan. Biarlah Kau yang menyertai, menjaga, melindungi mereka Tuhan. Dan biarlah mereka bisa kembali ke Australia dan bersama-sama dengan kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh amat baik Tuhan. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada malam sore hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan tetap hidup dalam hati kami. Ketika kami pulang Tuhan, biarlah apa yang kami terima Tuhan, itu bisa kami juga sebarkan Tuhan buat anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Akhirnya pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan dan pengajaran dari Allah Putra, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. My soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Blessed my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Silakan duduk. Ibadah sudah selesai, dan untuk teman-teman yang menyaksikan secara online, God bless you and see you again next Sunday. Haleluya. Terima kasih. Saya kembalikan buat koordinator pelayan Ibu Debbie. How great